Pemirsa, Kamis 21 Juli 2022 lalu, artis Nikita Mirzani ditangkap polisi Serang Kota di salah satu mal di kawasan Jakarta Pusat. Dari video yang beredar di media sosial, wanita yang punya panggilan hits Nyai Nikita tersebut terlihat tengah berada di depan lobi sebuah mal. Nikita ditangkap di lokasi saat dirinya tengah bersama salah satu anaknya. Ya, kasus hukum yang membelit Nikita kali ini diduga terkait dengan laporan dari Dito Mahendra yang merupakan kekasih dari penyanyi Nindi Ayunda. Diketahui Dito membuat laporan polisi pada 16 Mei 2022 lalu untuk Nikita. Adapun hal yang mendasari Dito melaporkan Nikita adalah lantaran adanya unggahan Nikita di sosial media yang menuduh bahwa Dito terlalu banyak omong, penipu, dan pemberi harapan palsu. Terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, kami selaku kuasa hukum Dito Mahendra ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyidik Polres Serang Kota. Nah, kita ketahui bahwa Nikita Mirzani telah dipanggil secara patut 2 kali, tapi tidak datang, dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Banten kemarin bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif. Tindakan yang telah menghina, merendahkan, mencemarkan, memfitnah klien kami, Mas Dito Mahendra, itu telah menimbulkan kerugian material bagi yang bersangkutan, termasuk di dalamnya tentu merusak reputasi pribadi dan reputasi bisnis dari Mas Dito Mahendra. Karena itu memang sesuatu yang sangat serius tuduhan itu. Undang-undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE, ya. Terkait hal tersebut, Dito melaporkan Nikita. Isi dari unggahan Nikita pun saat ini sudah menjadi barang bukti penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Pihak Dito mengungkap Nikita diduga menghambat proses penyidikan. Nikita pun saat ini berstatus sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Pada saat Nikita Mirzani masih berstatus sebagai saksi, dipanggil 2 kali, tidak datang juga. Akhirnya dikepung. Setelah itu baru bersedia mendatangi pihak kepolisian Polres Serang Kota waktu itu. Kemudian ketika statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka, dipanggil lagi secara patut 2 kali, tapi juga tidak menggubris. Dengan track record ini, ada kecenderungan bahwa yang bersangkutan, saudari Nikita Mirzani, menghambat proses penyidikan. Maka sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekali lagi saya ulang, pasal 24 ayat 1 dan 2, di sana ditegaskan bahwa penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang tersangka, termasuk di dalamnya, untuk kepentingan penyidikan. Masa tahanannya 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari lagi, jadi total 60 hari. Dan secara prinsip kami telah berbicara dengan Mas Dito. Mas Dito menghargai proses yang telah berjalan dan menaruh harapan penuh bahwa pihak kepolisian akan terus profesional dalam menegakkan hukum, dan tentu Mas Dito sebagai klien berharap bahwa proses ini segera saja dilengkapi dan dilimpahkan ke kejaksaan supaya dapat kemudian dilimpahkan lagi ke pengadilan untuk dilakukan persidangan di pengadilan. Sebelum Nikita ditangkap polisi pada 15 Juni 2022, kediaman Nikita sempat didatangi para penyidik dari Polresta Serang sekitar pukul 3 dini hari untuk dijemput paksa setelah kabarnya Nikita 2 kali mangkir dari panggilan. Kejadian tersebut sempat heboh, bahkan Nikita saat itu sempat membuat siaran langsung dan mengabadikan di channel YouTube pribadinya saat rumahnya dikepung polisi. Hingga akhirnya mempertimbangkan situasi yang ada, polisi akhirnya memilih pergi tanpa membawa Nikita. Keesokannya 16 Juni 2022, Nikita mendatangi Polres Serang Kota. Siapa ini Dito Mahendra ini punya KTP nggak? Nggak ada Pak, saya nggak mau kalau dimain-mainin begini. Pertama, kalian datang jam berapa? Ini jam berapa? Saya tanya. Ini jam berapa? 2 kasusnya apa? Kenapa sampai begini? Dibayar berapa kalian? Bapak kan kepolisian, itu negara yang baik. Ya. Ini jam berapa?
di CCTV, Bapak udah dari jam berapa? Nggak ada, nggak boleh begini. Saya mau negara itu tukang training apa? Perlakuan yang Niki terima hari ini saya hanya prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi karena ini bukan masalah besar. Kita semua seluruh Indonesia sudah tahu di mana kita sudah mempunyai sosial media. Kita jangan baper gitu nggak? Kita jangan baper, apalagi laporannya kalau nggak salah kan tentang ITE. Menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar karena dalam 1 minggu surat laporan polisi itu panggilan polisi itu datang tuh 12 kali. Masa kayak preman gitu. Jadi semua tuh alhamdulillahnya semua terekam di CCTV gitu. Jadi bukan sekedar ngomong doang ya. Terkait para polisi yang datang ke rumahnya dini hari, Nikita tak terima hingga akhirnya Nikita membuat pengaduan ke Propam Polri terkait polisi dari Polresta Serang Kota yang sempat menyatroni rumahnya. Namun hingga saat laporan Nikita masih dalam proses, mantan istri dipolatif tersebut justru ditangkap polisi Serang Kota. Namun pihak Niki melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid meminta pihak Polresta Serang Kota menghentikan penyidikan terhadap kliennya Nikita Mirzani lantaran sebelumnya dari laporan Nikita diketahui dan ditemukan bukti adanya pelanggaran etika profesi. Saya mendapatkan informasi bahwa Nikita mendapatkan surat dari Propam yang pada intinya menyatakan bahwa terkait dengan laporan Nikita Mirzani di Propam Bareskrim ditemukan cukup bukti melanggar peraturan kepolisian negara Republik Indonesia. Ini surat dari Kadif Propam yang ditujukan kepada Niki. Saya nggak perlu liatin ya. Intinya Niki pernah mengadu ke Propam dan Niki sudah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan itu ditemukan bukti terjadinya pelanggaran etika profesi. Oleh karena itu, Nikita minta pertama, perkara ini harus dihentikan. Fahmi mengungkap pihaknya memegang surat dari Propam Polri atas laporan Nikita. Nikita pun juga sudah diperiksa terkait laporan tersebut. Tak hanya itu, pihak Nikita juga meminta jika tak bisa dihentikan agar kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya atau Bareskrim Polri dan tidak ditangani Polres Serang Kota supaya lebih netral. Supaya netral, kita minta supaya perkara ini untuk dilimpahkan, tidak ditangani oleh Polres Serang Kota. Kita minta supaya proses ini dihentikan, itu dulu ya. Kalau memang tidak bisa, kita minta diganti karena para penyidiknya saat ini lagi ada di proses juga di Propam. Kaitannya laporannya Nikita yang ada di Bareskrim, yang ada di Propam, Niki pernah melapor di sana. Karena ini juga mereka yang lagi melakukan pemeriksaan juga akan dilakukan proses pemeriksaan juga oleh Propam. Kami minta untuk tidak menangani perkara ini atau perkara ini dihentikan. Silakan ditangani oleh Polda Metro supaya lebih netral, atau di Bareskrim, atau dihentikan karena ini ada surat yang kami terima. Namun saat ini Nikita masih berada dalam penyidikan Polres Serang. Diketahui Nikita berada di dalam Polres Serang bersama anaknya. Nikita pun didampingi oleh kuasa hukumnya. Tak hanya itu, sahabat Nikita, Fitri Salhuteru, juga sempat datang menjenguk Nikita. Enggak, memang kan kesukaan aku sama Niki hot coklat kalau sore-sore begini. Ya udah aku beliin pas kalian lewat aja. Buat anaknya Niki sendiri bawa apa nih Kak? Ada nih. Saya rasa Nikita akan mengikuti prosesnya dengan baik. Kalau memang keputusannya seperti itu, ya saya mau juga bisa bilang apa. Nikita seolah tak gentar dengan kasus hukum yang menyeretnya. Nikita juga kekeh tetap bersama anaknya di dalam Polres Serang hingga pihak relawan perlindungan perempuan dan anak Kota Serang ikut datang bernegosiasi agar Nikita tidak membawa serta sang anak dalam masa pemeriksaan. Namun benarkah Nikita tetap bersikeras tetap mengikut sertakan anaknya? Nikita Mirzani itu membawa anak usia 3 tahun. Kita sudah berusaha untuk anak itu jangan dibawa ketika di kantor polisi ataupun ketika ditanya ibunya. Tetapi ibu Nikita itu tetap tidak mau, ingin anaknya tuh bahkan anak Bu Nikita itu bilang, kalau saya di penjara anak saya
penjara. Kita sudah 2 kali. Pertama kita memberitahu, dan yang kedua juga sudah. Jadi akhirnya kita di sini tugas kita melindungi anak. Di sini anaknya tidak mau. Jadi sampai di sini kita juga sudah berusaha memberi yang terbaik karena dari segi pendidikan, kesehatan dan kejiwa itu. Tapi ibu Nikitanya tetap tidak mau. Jadi kita sudah berusaha. Tadi anaknya alhamdulillah sehat, cuma tadi agak hangat dikit. Gitu mungkin karena dia belum makan gitu. Tapi sudah diberi makan tapi anaknya tidak mau. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi anak, tetap tidak mau gitu. Anaknya juga nggak mau. Anaknya juga tidak mau. Ya itu kan haknya dia ya, karena anaknya kan masih di bawah umur dan memang Arkana begitu dekat dengan dia. Jangan kalian nanti para netizen yang nggak suka dengan Nikita bilang anak dijadiin alasan ya. Kalau seorang ibu yang punya nurani pasti nggak akan bicara seperti itu. Karena dari kemarin juga kan, saya kesini bukan buat Nikita, saya kesini buat Arkana. Saya tidak peduli dengan Nikita, saya peduli dengan anaknya. Dan dari kemarin kan saya pengen bawa Arkana pulang, tapi kan dia nangis. Nggak mau pisah sama ibunya, mungkin trauma atas penangkapan yang kemarin. Kita lihat aja apakah dengan kasus yang Nikita hadapi. Kalau tadi kan saya udah banyak lihat di konten-konten YouTube kasus receh katanya kan ya, kasus receh ini Nikita akan diperlakukan seperti Saya pikir nggak ada kaitannya. Jadi nggak ada kaitannya ya, jangan suka bawa-bawa anak sampai nggak ada. Jangan fitnah lagi, nanti bikin berita gara-gara anak Nikita dibebaskan, nggak ada. Saya tuh udah siap gara-gara jadi dari flow aja, kalau aku tuh dari flow aja orangnya gitu, nggak mau terlalu yang aku mau ngikutin aja lah kata Pak Polisi, ayo BAP, ayo diminta keterangannya, ayo ya polisi itu kan yang the best. Ya kalau dibantu ya memang apa ya, melayaknya ya memang harus dibantu gitu, karena satu dan lain hal mungkin ya tadi ya karena tadi dibilangnya punya anak, sebenarnya punya kan, bukan bohong. Sementara itu berbanding terbalik dengan Nikita, penyanyi Nindi Ayunda yang merupakan kekasih dari Dito Mahendra hingga saat ini justru belum juga memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penyekapan mantan supir pribadinya. Diketahui Nindi sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Untuk panggilan pertama, pihak dari N juga belum ke Polres, kemudian kedua juga dari pihaknya inisial N juga belum ke Polres, kemudian kita ketiga. Jadi untuk pihak dari kita sudah menerbitkan surat untuk membawa ya, jadi itu memang sudah tugasnya kita. Lanjut, ini memang sudah kita mencari keberadaan saudari N. Gini Mbak, kemarin kita sudah berusaha, jadi kita sudah koordinasi dengan yang mungkin yang terdekat. Jadi kita sudah mencari beberapa tempat yang mungkin di sosmed mungkin rekan-rekan sudah lihat. Nah itu untuk sementara belum kita mendapatkan saudari N. Tapi yang jelas dan pasti itu kita bisa membawa, karena memang surat perintah sudah diterbitkan. Tapi kalau saudari N melihat sendiri sekarang, mudah-mudahan saudari bisa untuk datang sendiri ke Polres Jakarta Selatan. Lantaran sudah 2 kali mangkir, pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan pun sudah membuat dan menerbitkan surat penjemputan paksa untuk Nindi. Namun hingga saat ini, Nindi belum juga dijemput. Lantas apa alasan Nindi sampai 2 kali tidak datang memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Selatan? Kita sangat kooperatif. Mbak Nindi dipanggil sudah panggilan pertama, tidak sempat datang oleh karena hari itu menjelang Hari Raya Idul Adha sehingga ada acara keluarga, dan kuasa hukum Pak Vino mendatangi pihak penyidik untuk menyampaikan situasi tersebut, halangan tersebut. Alasan daripada ketidakhadiran itu. Jadi kita sangat kooperatif berkoordinasi dengan penyidik untuk menyampaikan alasan-alasan yang patut mengapa tidak hadir dalam panggilan yang pertama sebagai saksi.
Lalu panggilan kedua Senin berikutnya juga tidak berkesempatan hadir oleh karena, dan itu pun kita komunikasikan dengan pihak penyidik, oleh karena terdapat fakta bahwa sejak adanya laporan terhadap Nikita Mirzani di Polres Serang Kota, sejak saat itu tekanan intimidasi dan teror terhadap Mbak Nindi juga meningkat. Termasuk menjelang deadline dari pemenuhan panggilan yang kedua tersebut, ada pihak-pihak tertentu yang menelpon dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya intimidatif dan cenderung melecehkan, dan ada juga fakta di mana ada pihak tertentu yang membuntuti bahkan menongkrongi di sekitaran kediaman Mbak Nindi selama 4 hari berturut-turut, sehingga menimbulkan ketakutan, ketidaknyamanan bagi Mbak Nindi. Atas dasar tersebut kemudian demi pertimbangan keamanan diputuskan untuk tidak dulu memenuhi panggilan tersebut. Perlu kami tegaskan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pihak penyidik Polres Jakarta Selatan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Secara prinsip kita kooperatif untuk pemeriksaan tersebut.